Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bermajlis di tempat yang mulia ini, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan tentunya ini adalah karunia Allah yang sangat besar, yang wajib untuk kita syukuri dengan cara kita terus menjaganya, terus istiqomah mengerjakan sholat wajib secara berjamaah. Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semangat beribadah, semangat melakukan ketaatan, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja, tetapi perintah agar kita semangat ibadah, yaitu sampai datang yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang yang namanya kematian. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di Sabtu pekan yang ketiga ba'da subuh kita mengkaji sebuah kitab yang sangat penting untuk kita ketahui, yang sangat penting untuk kita bisa pahami, yaitu kitab Al-Kabair dari Imam Az-Zahabi. Kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Dan dosa besar yang sedang kita bahas yaitu berkaitan dengan tarkuz zakat, meninggalkan membayar zakat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan tentang ancaman-ancaman bagi orang yang memiliki harta dan tidak dia keluarkan untuk membayar zakat. Di antara ancaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, mereka diberikan ancaman dengan azab yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, yang menyimpan uangnya, kemudian tidak dibayarkan zakatnya, maka apa kata Allah? Fabashirhum bi'adzabin alim. Kabarkanlah kepada mereka dengan azab yang pedih. Apa bentuk azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang enggan membayar zakat, bakhil, memperbanyak hartanya, tidak dikeluarkan zakatnya? Yang pertama,
Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 35, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ternyata hartanya tersebut yang dia cari bertahun-tahun, yang dia kumpulkan dari pagi sampai malam, itu nanti pada hari kiamat semuanya akan dikumpulkan. Walaupun sekarang harta tersebut sudah habis, kita gunakan untuk membeli ini dan itu dalam rangka menghindari zakat, maka ya harta tersebut nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan, dipanaskan di neraka jahanam, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Setelah dipanaskan, harta tersebut akan menjadi bahan setrikaan untuk menyetrika punggungnya, lambungnya, dan dahinya. Siapa yang berkata ini jemaah? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga harta tersebut akan dikalungkan di lehernya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta tersebut akan dikalungkan di lehernya. Inilah azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang enggan membayar zakat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika beliau ditunjuk menjadi khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak banyak memperluas wilayah Islam, tidak fokus untuk mendakwahkan Islam secara menyeluruh. Ya, artinya tidak memperluas wilayah Islam. Beliau fokus memerangi orang-orang yang membangkang, yang mengingkari syariat Islam. Di antaranya beliau mengumpulkan prajurit-prajurit untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Nah, ini ancamannya jemaah. Kemudian juga kebalikannya, orang yang menyisihkan hartanya, dia menabung dan dia ingat untuk membayar zakat, dia mendapatkan balasan yang baik. Dia akan meraih keutamaan yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Di antaranya bahwa harta yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan untuk bayar zakat, pada hakikatnya itu tidak berkurang jamaah sekalian, tetapi malah bertambah. Apa kata Nabi? Ma naqasat shadaqatu min malin. Harta yang dikeluarkan untuk bersedekah, maka itu tidak akan tidak akan berkurang. Justru semakin kita sering sedekah, semakin banyak harta kita bertambah. Bertambahnya itu nanti kita akan peroleh di surga. Dan juga jemaah sekalian, sedekah yang kita keluarkan ini menjadi sebab kebahagiaan. Makanya orang yang sering bersedekah dia puas, bahagia, bisa memberi, bisa membantu orang lain, sehingga nampak rasa kedermawanan yang ada dalam hatinya, rasa perhatian kepada orang lain. Makanya Allah katakan, khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka untuk membayar sedekah. Apa tujuannya? Tutahhiruhum, untuk membersihkan jiwa mereka, membersihkan dari penyakit-penyakit hati, kikir, bakhil, pelit, sombong, ujub. Ini dengan kita membayar sedekah menghilangkan itu semuanya. Wa tuzakkihim, dan mensucikan, sehingga apabila penyakit-penyakit hati tersebut hilang, akan tertanam dalam hati kita, yaitu sifat-sifat yang terpuji, perhatian, tolong menolong, dermawan. Inilah Islam yang memerintahkan kepada segala kebaikan. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu diantaranya harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga tentang ketentuan-ketentuan
syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama, tentang macam-macam zakat. Ketahuilah bahwasanya zakat yang Allah wajibkan kepada kita itu ada dua macam. Yang pertama disebut namanya zakatun nafsi atau zakatul badan, yaitu zakat badan, di mana badan kita juga wajib dikeluarkan zakatnya, ya, karena ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, yang telah memberikan kesempurnaan dalam setiap anggota tubuh yang kita miliki. Maka sebagai bentuk rasa syukur, Allah Subhanahu wa taala syariatkan zakat. Ya, yang ini dikenal namanya apa? Zakatul fitr. Ya, zakatul fitr. Adapun yang kedua namanya zakatul mal, zakat harta. Kewajiban menzakati harta-harta yang kita miliki. Sedikit kita bahas tentang zakat fitrah, ya, atau diistilahkan dengan zakat Ramadan. Dalil tentang diwajibkannya zakatul fitr yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Farada Rasulullah zakatal fitri sa'an min tamrin wa sa'an min sa'irin. Rasulullah mewajibkan kepada kami zakatul fitr, ya, membayarnya dengan menggunakan 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Dinamakan zakatul fitr karena zakat ini ditunaikan menjelang hari raya Idul Fitri. Ya, karena zakat ini ditunaikan menjelang hari raya Idul Fitri. Makanya ma'ruf di masyarakat kita disebut namanya shadaqatul fitri. Dan kewajiban zakatul fitri ini jamaah sekalian kepada setiap muslim dan muslimah, kecil ataupun dewasa, merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, semuanya wajib jika memang mereka memiliki kemampuan. Seorang anak wajib dibayarkan zakatnya oleh orang tuanya, ya. Dan zakatul fitr jamaah sekalian, ya, ini memiliki waktu-waktu tertentu. Tadi disampaikan bahwa zakatul fitr ini ditunaikan kapan? Menjelang hari raya Idul Fitri. Sehingga waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitri itu adalah malam hari raya Idul Fitri. Ya, misalnya ini adalah hari terakhir Ramadan, maka yang paling utama itu nanti sore. Kalau sudah tiba waktu sholat maghrib, maka itulah waktu yang paling utama untuk membayar zakatul fitr. Sampai kapan? Sampai ditegakkannya sholat Idul Fitri. Adapun waktu yang boleh kita membayar zakat yaitu 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi zakatul fitri itu tidak dibayarkan 20 hari sebelum lebaran, ya. Maka ini termasuk mukhalifus sunnah, menyelisihi sunnah, kecuali kalau dia bayarkan kepada petugas-petugas yang ada di musola. Kadang di sebagian musola tanggal 20, tanggal 15 sudah membuka penerimaan zakatul fitr. Kalau kita membayarnya ke musola lewat perwakilan-perwakilan, maka boleh sebelum 2 hari. Boleh kita bayarkan tanggal 20 atau juga tanggal 21, 22, 23, 25. Kenapa? Karena dari pihak musola pun akan menyalurkan zakatul fitri itu biasanya 1 hari atau 2 hari sebelum lebaran. Adapun kalau dia membayar zakatnya setelah pelaksanaan Idul Fitri,
maka ini tidak dianggap zakat, tetapi dikategorikan hanya sebagai apa? Sedekah biasa. Dan juga jamaah sekalian, termasuk petunjuk Nabi SAW di dalam membayar zakat, yaitu zakatul fitr, hendaklah menggunakan makanan pokok. Karena hadis-hadis yang ada, Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya membayar zakatnya itu dengan menggunakan makanan pokok, berupa beras misalnya, gandum, kurma. Nah, dengan ini kita membayar zakat. Inilah yang paling utama. Ya, makanya kalau ada yang bertanya apa hukum membayar zakat dengan menggunakan uang, memberikan uang kepada fakir miskin seharga beras 3,5 liter. Karena memang yang ma'ruf zakatul fitri itu berapa liter? 3,5 liter. Kalau dikiloin berapa? 2,5 atau 2,7. Ya. Jadi misalnya dia berikan kepada fakir miskin 100.000 dalam rangka untuk bayar zakat. Apakah ini diperbolehkan? Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Adapun pendapat yang kuat, sebaiknya tidak menggunakan uang. Sebaiknya tatkala kita membayar zakat menggunakan makanan pokok, beras. Walaupun dia di rumah punya banyak beras, tetap ya kita berikan pakai beras. Kenapa? Karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi. Di zaman Nabi ada enggak yang namanya mata uang jamaah? Ada. Udah ada yang namanya dirham, sudah ada yang namanya dinar, tetapi para sahabat tidak membayarkan zakatul fitri itu dengan uang, tapi tetap dengan makanan pokok, karena ini adalah syiar. Inilah dimana kita menampakkan syiar Islam. Ya, walaupun mereka mampu untuk membayar zakat pakai uang, tapi mereka tidak melakukannya. Nah, dan juga kadang walaupun tujuan kita baik, mungkin dia di rumah udah punya banyak beras, kita kasih duit supaya untuk dibelanjakan, misalnya mungkin belanja kue, mungkin dia belum beli baju baru gitu kan. Niat kita sih baik, tapi terkadang disalahgunakan. Kita kasih duit bukannya untuk membeli hal-hal yang bermanfaat, tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dikasih duit 100.000, tapi dia untuk belikan apa? Paket data. Ya kan? Nah ini kan artinya kurang bermanfaat begitu kan. Dibeli rokok, ya, dibeli ini, dibeli itu, maka lebih baiknya kita pakai beras. Walaupun di rumahnya numpuk beras, nggak apa-apa, untuk disimpan untuk sebulan 2 bulan, ya, karena agar dia tidak minta-minta. Nah ini jamaah sekalian, zakatul fitr. Dan juga zakat fitri ini kemana kita salurkan? Ya, karena ada penyaluran zakatul fitri ini berbeda dengan zakat harta. Penyaluran zakat harta yaitu yang diberikan kepada 8 golongan: fakir, miskin, mu'allaf, amil, ibnu sabil, ya. Kemudian ghorim, ya. Apakah boleh kita memberikan zakat kepada mu'allaf? Maka perlu dipahami jamaah sekalian, zakatul fitri seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, inna shadaqatal fitri tu'matun lil masakin, bahwasanya sedekah fitr, zakatul fitr adalah untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Sehingga jelaslah bagi kita bahwa penyaluran zakatul fitri ini diberikan kepada siapa? Fakir miskin. Fakir miskin, bukan diberikan kepada Pak Ustadz yang ada di kampungnya, bukan diberikan kepada Pak Kiai, tokoh masyarakat, RT, RW. Boleh gak kita memberikan zakat kepada mereka jamaah sekalian? Boleh, kalau mereka miskin. Boleh kita memberikan kepada kiai kita, tokoh kita, ustadz kita, dengan catatan dia miskin. Ini kadang di masyarakat kita gitu kan, ya, bayar zakat kepada Pak Kiai, ya, ternyata orang punya gitu kan, mobilnya 2, ya, kontrakannya banyak, istrinya 4, ya kan, masih aja menerima zakat.
Enggak boleh. Ketika ditanya, kenapa kamu bayar zakat ke dia? Supaya didoain. Jadi tujuannya untuk didoakan. Ya, bahkan kalau dia merasa tokoh ada yang bayar zakat sama dia, ya kalau bisa ditolak. Atau kita terima, kita kumpulin. Nanti kita berikan kepada yang berhak. Ya. 6. Jadi ini yang pertama, zakatul fitr. Ya, tujuan disyariatkannya zakatul fitr untuk membersihkan badan kita. Ya, karena badan kita tentunya memiliki banyak dosa, terutama di bulan suci Ramadan. Terkadang kita berpuasa, tapi kita tetap melakukan kemaksiatan. Kadang kita berpuasa menggibahi orang lain. Maka untuk menghapus kesalahan-kesalahan itu adalah dengan zakatul fitr. Apa kata Nabi? Inna shadaqatal fitri tuhratun lis-shaim. Bahwasanya sedekah fitri ini untuk membersihkan membersihkan dosa orang-orang yang berpuasa. Dan juga yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian, ya, membayar zakatul fitri ini lebih utama di tempat kita tinggal. Kalau misalnya jamaah tinggal di sini, berikan zakatul fitri kepada fakir miskin yang ada di sekitar sini. Bahkan yang lebih utama lagi, kita zakatul fitri kepada keluarga kita yang termasuk dalam kategori miskin. Misalnya kita punya kakak, punya paman, punya bibi, hidupnya pas-pasan, maka mereka lah yang lebih utama kita berikan zakat. Baik zakatul fitri ataupun zakat apa? Zakat harta. Nah ini poin penting yang perlu kita pahami. Ya, kepada siapakah yang paling utama kita bayar zakat? Yaitu kepada keluarga kita yang mereka memenuhi kriteria penerimaan zakat. Ya, ada kita punya paman ternyata baru saja di PHK, usahanya pailit, dan kita punya harta ingin kita zakati, maka lebih utama kita berikan kepada paman kita sebelum kita memberikan kepada yang lain. Ya, kadang kita itu lebih perhatian kepada orang lain, sementara kepada keluarganya tidak begitu perhatian. Ya, lebih baik kepada kerabat kerjanya, teman kerjanya. Kalau sama teman kerjanya masya Allah royal banget, gitu kan, ngeluarin duit untuk mentraktir temannya nggak hitung-hitungan. Tapi giliran sama adiknya atau mungkin sama pamannya hitung-hitungan. Nah ini nggak boleh jamaah. Justru kepada mereka yang lebih utama kita membayarkan sedekah, zakat dan yang lainnya. Kenapa? Rasulullah bersabda, orang yang menyedekahkan hartanya untuk kerabat karibnya, keluarganya, maka dia tercatat mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama, keutamaan menyambung silaturahim. Karena secara tidak langsung, ya, ketika kita membayarkan zakat kepadanya, niscaya persaudaraan itu semakin apa? Semakin kuat. Oh, ternyata saudara saya perhatian. Nah, ini jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan pahala sedekah. Ya, namun ingat, membayar zakat bukan kepada kerabat dekat yang mereka itu wajib untuk kita berikan nafkah. Apa hukum bayar zakat kepada istri? Boleh enggak? Ya enggak boleh. Karena kewajiban kita kepada istri bukan bayar zakat, tapi memberikan nafkah. Kita punya anak udah pada nikah gitu kan? Ya, maka kita tidak boleh bayar zakat kepada mereka. Karena kewajiban kita adalah memberikan nafkah. Ya, ini pertama, yaitu zakatul badan. Atau disebut namanya apa tadi? Zakatul fitr. Yang kedua, yang wajib untuk kita ketahui juga, zakat harta. Nah, harta yang kita miliki itu wajib dikeluarkan zakatnya. Namun, ya, kalau kita mendengar kata harta, harta itu banyak.
Bahkan secara umum harta itu ada dua. Ya, ma yaqumu bihil badan wa ma yaqumu bil qalb. Harta itu yang pertama termasuk harta ya apa-apa yang bisa memenuhi kebutuhan hati kita. Ya, ini berkaitan dengan rizki. Jadi kita tenang, bahagia, enggak gelisah. Ya, ini rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ini harta yang paling istimewa jemaah. Apa itu? Ketenangan. Ketenangan hidup. Ya. Semua manusia yang ada di muka bumi ini, baik laki, perempuan, muslim, non muslim, ya, orang kecil, orang besar, yang punya usaha kecil, usaha besar, yang mereka cari hanya satu, yaitu apa? Ketenangan hidup. Namun banyak orang untuk memperoleh harta ini nih, ketenangan hidup, kenyamanan hidup, mereka tempuh dengan cara-cara yang tidak baik. Mereka pengen tenang hidupnya, jalan-jalan ke negeri kafir, nyewa villa, kemudian didatangkan perempuan kepadanya. Ya, ini bukan ketenangan yang hakiki jamaah sekalian. Ya, ternyata di sana Islam telah menjelaskan bagaimana caranya agar kita mendapatkan ketenangan yang hakiki. Ketenangan yang sifatnya itu tidak semu. Mereka yang melampiaskan ketenangan itu dengan cara minum khamr, nyabu, narkoba. Ya, hanya saat itu saja, setelah hilang kembali lagi, pusing lagi, stres lagi. Ya, tetapi orang yang beriman dia tahu caranya. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Wali-wali Allah itu tidak sedih dan juga tidak merasa takut. Nah, ini jamaah sekalian, orang kalau sudah tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut, berarti hidupnya apa? Tenang, nyaman. Apa kuncinya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ini agar kita mendapat ketenangan hidup, yaitu dengan iman, takwa, rajin ibadah, rajin sedekah, lebih dekat dengan masjid, berteman dengan orang-orang soleh, menghadiri majlis-majlis talim seperti ini akan melahirkan ketenangan tersendiri jamaah sekalian. Ya, walaupun dia dihimpit ujian ekonomi, tetap bersabar. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang seperti ini. Ya, kadang ada ya orang yang pilot, stres, bunuh diri. Ya, gagal jadi calon legislatif, bunuh diri, ternyata udah utang ke sana-sana gitu kan. Ya, bingung untuk bayarnya, stres, ya gila, bunuh diri akhirnya. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, yang kedua, harta yang memenuhi kebutuhan badan kita. Nah, ini banyak. Ya, harta itu luas. Baju harta enggak? Harta. Pakaian harta. Ya, jam tangan harta. Mobil harta, rumah harta. Apakah semua harta yang kita miliki wajib dizakati atau tidak? Ya, apakah mobil yang kita punya di rumah, apapun mereknya, mau mobil yang paling murah Karimun, Datsun, atau mobil yang paling mahal apa? Alphard, Pajero gitu kan, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Ya, rumah, tanah, kita punya invest tanah 100 meter, 500 meter, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Kalau memang wajib dikeluarkan zakatnya, berapa kita harus bayar zakat? Ternyata Islam itu adalah agama yang mudah. Ya, ternyata tidak semua harta yang kita miliki ya wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Enggak semuanya. Ya, hanya harta-harta tertentu saja.
Makanya harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, nah ini ya kita akan sebutkan. Makanya asal kewajiban zakat pada harta ini sifatnya adalah tauqifi. Apa maksud tauqifi? Harus berlandaskan dalil. Jika ada dalilnya bahwa harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, wajib zakat. Tapi kalau ternyata tidak ada dalilnya, maka kembali kepada hukum asal, yaitu tidak wajib zakat. Yang pertama di antara harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hewan ternak. Bagi jamaah yang memiliki hewan ternak, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Apakah semua hewan ternak wajib dikeluarkan zakatnya? Mungkin di antara jamaah ada yang senang ternak ayam, ya, ternak bebek, ternak jangkrik. Jangkrik termasuk hewan ternak aja, mah. Nah, tidak. Ya, ternyata tidak juga. Hanya beberapa harta saja. Itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala gonamin la yu'addi zakataha illa ja'at yaumal qiyamati a'dhamma kanat wa asminatuhu tantahu bi quruniha wa tata'uhu bi atlafiha kullama nafidat ukhraha 'adat alaihi ulaha hatta yaqdiya bainan nas." Tidaklah seorang yang memiliki unta, sapi, kambing. Berarti berapa ini? 3. Unta, sapi, kambing. Ini hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Apa kata Nabi? Siapa saja yang punya 3 hewan ini tidak mengeluarkan zakatnya, maka nanti pada hari kiamat hewan-hewan tersebut akan berubah menjadi besar, menjadi raksasa. Kambing raksasa mungkin sebesar gunung. Ya. Apa yang mereka lakukan? Ternyata Allah Subhanahu wa taala ya memberikan masing-masing tanduk. Kambing yang ada tanduknya punya tanduk, sapi bertanduk. Tantahu bikuruniha, akan menyeruduk pemilik-pemiliknya. Yang enggak mau bayar apa ini? Yang enggak mau bayar zakat. Ya, kemudian akan diinjak-injak tuh pemiliknya sampai hancur. Bayangkan, berubah menjadi raksasa, hancur tubuh kita, hancur, gak mati. Kullama nafidat alaihi ulaha adat alaihi ukhra. Artinya ketika hancur dikembalikan lagi seperti semula, dikembalikan lagi seperti semula. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita yang pertama, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah apa? Hewan ternak. Berupa 3, unta, sapi, kambing. Selain itu, antum yang ternak kuda, yang ternak ayam, singa, singa bukan ya. Nah, ya, kucing diternak gak ada. Ya, kerbau termasuk sapi, domba termasuk kambing. Sehingga ya kerbau pun wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Cuma yang menjadi pertanyaan juga, apakah setiap orang yang punya kambing wajib mengeluarkan zakatnya? Tentu nanti ada ketentuan. Kalau dia punya kambing hanya 3 ekor, 4 ekor belum wajib. Ya, 10 ekor belum wajib. Nanti ada ketentuannya berapa ya yang harus dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, ya, yang kedua di antara harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2 alat tukar dan yang semisalnya. Yaitu apa 2 alat tukar? Emas dan perak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Orang-orang yang menyimpan emas perak dan tidak dikeluarkan zakatnya,
Fabashirhum bi'adzabin alim, kabarkan kepada mereka azab yang pedih. Ya. Ini jadi emas, perak, baik emas simpanan atau emas berupa perhiasan yang dia pakai sehari-hari. Ya, emas simpanan kadang ada logam mulia. Mau logam mulia gitu kan, bagaimanapun bentuknya, mau bentuknya segitiga, gepeng, segala macam, kalau itu adalah emas, wajib dizakati. Atau berbentuk perhiasan. Sebagian orang mengatakan perhiasan yang dipakai mah nggak perlu dizakati. Tidak benar. Mana hadis yang membedakan masalah ini? Justru ketika datang seorang sahabiah yang menggunakan melihat ada perhiasan, Nabi mengatakan apakah sudah dizakati atau belum? Ya, baik itu berupa cincin, gelang, kalung, ya, jika itu adalah terbuat dari emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian pula perak. Ya, dan yang sama dengan dua hal ini, yaitu mata uang, tabungan kita, baik berupa dolar, rupiah, ringgit, real, maka itu semuanya wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa yang wajib dikeluarkan? Ya, nanti kita jelaskan dalam ketentuan-ketentuannya. Yang ketiga, di antara harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah biji-bijian, buah-buahan, tanam-tanaman. Ya, namun tidak semua buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya. Seorang yang panen wajib membayar zakat tanaman yang dia tanam itu apabila bisa disimpan dan juga dijadikan sebagai makanan pokok. Tapi kalau sifatnya tidak disimpan, maka tidak wajib zakat. Seperti misalnya sekarang lagi musim apa ini? Musim duren. Orang panen duren, apakah wajib zakat? Tidak, karena duren bisa nggak disimpan sampai 1 tahun. Ya nggak bisa. Rambutan, kan buah-buahan ya kan? Rambutan, mangga, duku, apel, ya, sao, tahu sao? Ya, pokoknya itu semua kan nggak bisa disimpan, maka tidak wajib dizakati. Ya, yang wajib dizakati yaitu yang bisa disimpan lama, seperti beras, wajib dizakati. Kemudian gandum, ya, kurma, kismis, kurma kering, ya, maka itu anggur kering, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama. Ada di antara ya harta yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak, yaitu harta-harta yang didagangkan. Ya, yaitu zakat perniagaan, perdagangan. Ini memang terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama. Ya, namun pendapat jumhur, mayoritas, kebanyakan para ulama bahwa harta yang digunakan yang didagangkan, yang dijual belikan, yang disiapkan untuk jual beli dengan tujuan agar meraih laba, maka ini wajib dikeluarkan zakatnya. Semua, baik dia menjual perabotan dapur, jual beli mobil, ya, jual beli rumah, properti, pokoknya semua barang yang dijual belikan wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, makanya antum yang punya perniagaan, bisnis, ya, maka harus jelas hitung-hitungannya, modalnya berapa, kemudian harga barang-barang berapa, kemudian kita minjem sama orang berapa, nanti keuntungannya berapa, dihitung. Ada hitung-hitungannya tersendiri. Ya, ingat ya. Jadi barang yang diperjualbelikan dalam tujuan untuk mencari laba. Sekarang kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang menjual rumahnya? Contoh, dia misalnya tinggal di sini, ya,
punya rumah, udah punya rumah sendiri. Ternyata tugasnya pindah Kalimantan. Mau nggak mau dia harus pindah Kalimantan, ya kan? Akhirnya rumahnya diapain? Dijual. Tulis, dijual. Ya, luas tanah 100 meter, luas bangunan 80 meter. Harga sekian, 1 miliar. Sertifikat SHM. Ya, 1 bulan nggak laku, belum ada yang beli. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru ada yang beli. Pertanyaannya, selama itu tuh, selama dia jual rumahnya, wajib bayar zakat tidak? Atau yang kedua, ketika rumahnya terjual, wajib zakat atau tidak? Bisa dipahami jamaah sekalian? Iya. Maka model jual seperti ini tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat jamaah sekalian. Kenapa? Kenapa jamaah sekalian? Ya karena memang bukan untuk dijual belikan. Tujuan utamanya bukan itu. Ya tapi dia tujuannya adalah ingin ya menjual rumah mau pindah. Dan juga kadang orang seperti ini ya tidak mencari laba. Beda memang kalau dia bisnisnya properti gitu kan, bangun sana, beli yang jelek kemudian dirapiin, dijual. Kemudian beli lagi yang jelek dapat 200 juta, dirapiin harganya jadi 500 juta. Ini baru wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, iya, jadi hanya itu. Dan juga yang terakhir adalah barang rikaz, barang temuan, harta karun. Kalau dia dapat harta itu wajib dikeluarkan zakatnya 1/5. Adapun selain harta-harta yang saya sebutkan, maka tidak wajib untuk dizakati. Makanya nggak ada namanya zakat tanah, nggak ada namanya zakat mobil, zakat rumah, tidak ada. Ya, jadi tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Walaupun ada benda yang itu lebih mahal dari emas. Apa? Mutiara, brilian. Ini kan nominalnya lebih mahal daripada emas. Maka tidak ada kewajiban membayar zakat. Walaupun demikian, tetap kita dianjurkan di sana ada sedekah. Ya, sedekah. Namun tidak boleh juga ketika dia mendengar penjelasan seperti ini, kalau begitu invest saya ganti jangan emas logam mulia lagi, nanti wajib zakat lagi. Ganti pakai intan mutiara aja. Ya, maka ya ini beda lagi. Ya, tujuannya adalah ingin lari dari apa? Dari zakat, melakukan hilah. Ya. Makanya dari penjelasan ini juga adakah zakat profesi jamaah sekalian? Kadang di sebagian perusahaan yaitu gaji karyawannya dipotong berapa persen? Iya, 2,5% setiap bulan. Ya, ini apakah ada yang namanya zakat profesi? Kemudian kalau gajinya itu terpotong 2,5% setiap bulan, apakah sudah mencukupi zakatnya itu? Ya, maka perlu dipahami jamaah sekalian. Zakat adalah permasalahan yang termasuk dalam kategori ibadah. Artinya tadi kembali kepada kaidah dasar, kita tidak boleh mewajibkan sesuatu kecuali harus ada dalilnya. Ini prinsip kita nih dalam ibadah. Insya Allah aman. Insya Allah tidak ada perselisihan di antara kita. Insya Allah damai kita dalam beragama, dalam beribadah. Kalau kembali kepada kaidah ini, ya, semua amal ibadah adalah haram asalnya kecuali ada dalil yang mensyariatkannya. Ya, bermunculan ibadah-ibadah baru, amalan-amalan baru. Ya, ini karena mereka tidak punya pondasi ini. Ya, padahal amalan yang disyariatkan saja belum dia kerjakan. Kok ini sudah melaksanakan syariat yang baru? Ya, jadi zakat profesi itu tidak ada dalilnya. Para sahabat Nabi dan juga generasi setelah mereka tidak pernah mengenal apa yang disebut dengan zakat profesi. Padahal sistem penggajian itu sudah dikenal sejak zaman Nabi. Ya, cuma namanya berbeda. Kalau kita namanya gaji,
ya, atau juga apa istilahnya selain gaji. Ya, kalau di zaman Nabi namanya al-ata, pemberian dari jasa yang dia lakukan atau pekerjaan yang dia lakukan. Umar menjalankan suatu tugas dari Rasulullah dan diberi upah. Awalnya menolak. Nabi pun bersabda, bila engkau diberi sesuatu tanpa engkau minta maka ambillah. Dan Umar tidak dinukil, beliau disuruh untuk bayar apa? Bayar zakat. Abu Bakar pun diupah ya ketika beliau menjadi khalifah, ya, tapi tidak tidak diwajibkan bayar zakat. Dan juga jamaah sekalian, ya, zakat profesi ini ya tidak memenuhi syarat-syarat yang ada, yaitu tidak memenuhi syarat nisab dan haul. Ya, ini intinya tidak ada yang namanya zakat profesi. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu kita pahami berkaitan dengan zakat, ketentuan-ketentuannya. Ya. Dan ini juga termasuk ya kemudahan dalam Islam. Kalau tadi yang pertama, kemudahan dalam Islam berkaitan dengan zakat, tidak semua harta yang kita miliki wajib dizakati. Ternyata kemudahan yang lainnya ya, yaitu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika memenuhi kriteria berikut ini. Apa yang pertama? Yaitu harta tersebut sudah mencapai nisab. Dan yang kedua mencapai haul. Ya, bahkan mungkin syarat yang pertama harta dia sendiri. Tapi kalau harta itu adalah pinjaman, ya, maka belum wajib zakat. 6. Yang pertama nisab, jamaah sekalian. Apa yang dimaksud dengan nisab? Nisab itu artinya batas minimal wajib zakat. Batas minimal wajib zakat, yaitu ya harta, misalnya emas. Berapa nisabnya? Berapa nisab zakat emas yang harus dikeluarkan zakatnya? Ya, karena orang kan punya emas tuh macam-macam. Ada yang punya emas hanya 10 gram, 20 gram, 30 gram. Ya. Rasulullah menjelaskan bahwa nisab emas itu 85 gram. Nisab perak 595 gram. Ini nisabnya. Ya. Jadi orang yang punya emas 85 gram atau ke atas 90 100 wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kurang dari itu tidak wajib. Ya, jadi kurang dari itu tidak wajib. Dia hanya punya misalnya ya 10 gram tidak wajib. Ya. Demikian pula mata uang. Ya, tabungan. Nah, tabungan apakah ngikutin nisab emas atau perak? Tentu kalau perak lebih murah hitungannya ya. Kalau 1 gram berapa perak? Hah? Ada yang jual perak sini? Ya, misalnya antara 20-30 ribu kali ya. Kalau 20 ribu dikali 595 berapa itu? Sekitar 10 jutaan ya. Hah? Berapa? Ya hitunglah sendirilah. Ya, anggaplah misalnya perak 10 juta ya nisabnya. Nah, pertanyaannya, ini kita punya tabungan ya, apakah ngikutin nisab emas atau perak ya kan? Kalau nisab emas berarti ngikutin harga emas 85 gram. Kalau ngikutin nisab perak ya 10 juta. Ya, maka pendapat yang kuat, tabungan zakat uang yang kita miliki itu mengikuti nisab emas. Ya, mengikuti nisab emas. Artinya kalau kita sudah punya uang, tabungan, keuntungan seharga emas 85 gram, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, berarti misalnya kalau emas harganya 500 ribu 1 gram,
Berarti 500.000 dikali 85 gram sama dengan 42.500.000 misalnya. Ya, orang yang punya tabungan segini nih, 42 juta, wajib zakat. Di bawah itu 30, 20 tidak wajib zakat. Tapi kalau sudah 42, 50, 100, 150, 200 wajib zakat. Kalau nggak wajib, dosa dia. Ya, ini perhatikan ya mas kalian. Berapa persen? Kemudahan lagi jemaah. Selain tadi yang pertama, kemudahan tidak semua harta wajib dizakati. Yang kedua, ternyata ya ada nisabnya. Dan yang ketiga, zakatnya itu cuma sedikit. Berapa? 2,5%. Kita punya duit 42.500.000. Ya. 2,5%-nya berapa juta? Hah? 1 jutaan ya kan? Cuman 1 jutaan zakatnya. Sedikit atau banyak? Sedikit. Sedikit ya mas kalian. Ya. Jadi ini ketentuan. Nisab dan juga haul. Ini kemudahan lagi jamaah. Ternyata ya, dia ketika punya emas 85 gram, ketika punya tabungan 50 juta, tidak serta-merta langsung dizakati. Contoh, ya, di bulan suci Ramadan ternyata ya orang tuanya meninggal. Akhirnya anak-anaknya pun dapat warisan. Masing-masing dapat 100 juta, dapat 100 juta dia. Apakah ketika dia mendapatkan warisan 100 juta langsung wajib bayar zakat ya ma? Belum. Tapi harus menunggu 1 tahun. Inilah disebut namanya haul. Kalau 1 tahun berikutnya di tahun yang kedua ternyata tabungannya itu tetap 100 juta bahkan bertambah, baru ini yang wajib zakat. Tapi kalau ternyata uang 100 juta ini habis, berkurang, dibeliin mobil atau dibeliin rumah, dibuat bikin rumah, atau untuk biaya istrinya lahiran habis, atau mungkin hanya sekitar 30 juta, wajib zakat enggak? Tidak wajib. Atau berkurang 100 juta menjadi 50 juta, wajib zakat enggak? Wajib. Nah, wajibnya ini 2,5%-nya ini dari yang 100 juta awal atau dari 50 juta? Dari yang 50 juta. Bisa dipahami? Iya. Sama kasus lainnya. Ya. Dia di bulan Rajab mulai nabung 20 juta. Di bulan Sya'ban nambah lagi 20 juta. Di bulan Ramadan nambah lagi 20 juta, jadi 60 juta. Ya. Apakah wajib zakat ya mas kalian? Tidak, belum. Nunggu sampai setahun lagi. Kalau setahun berikutnya ternyata hartanya itu bertambah, misalnya jadi 100 juta, maka yang wajib dizakat itu adalah yang 100 juta. 2,5% ngambilnya bukan dari 60 juta tapi dari yang 100 juta itu. Nah ini jamaah sekalian. Ya. Jadi mudah sebenarnya. Maka ini perhatikan. Harta yang kita miliki itu wajib dizakati. Jangan sampai ya kita lupa zakat. Ya. Jangan sampai harta yang kita cari banting tulang pagi sampai sore, ngoyo gitu kan. Kalau sudah kita sampaikan, jangan ngoyo dalam bekerja, karena ujung-ujungnya semua yang kita cari tidak kita bawa mati. Ya, apalagi kalau itu tidak dikeluarkan zakatnya. Maka apa yang kita dapatkan, apa yang kita tabung, udah capek-capek kita berangkat pagi pulang sore setiap hari, nabung gitu kan. Udah gitu keburu mati gitu kan. Ternyata hartanya itu kembali kepada siapa? Anak-anaknya sebagai ahli waris. Kalau dia tidak keluarkan zakatnya, maka tabungannya itu akan membakar dia jemaah. Bayangin rugi nggak dia? Rugi.
pagi sampai sore kerja mati-matian, banting tulang sampai sakit, masuk angin, pulang dikerokin, ya. Ternyata mati, harta itu bukan menjadi penolong dia, menjadi bumerang buat dia. Ruginya luar biasa. Udah di dunia nggak nikmatin, ya kan? Orang yang memperkaya hartanya, memperbanyak hartanya, nikmatin nggak? Enggak, cuman bangga doang punya ini, ya. Jadi itu jamaah rugi dia. Makanya perhatikan hak-hak fakir miskin, ya. Jadi itu ya, nisab zakat emas dan perak. Adapun binatang, ya sapi, kambing, itu nisabnya, ya kalau unta nisabnya adalah 5 ekor. Kalau orang masih punya 1 ekor unta, belum wajib, ya. Kalau dia sudah punya 5 ekor unta, 5 ekor ya, bukan ekornya doang, 5 ekor unta, maka wajib zakat. 6. Dan zakatnya pun bukan 1 ekor unta. Apa zakatnya? 1 ekor kambing. Lah, gimana mau bayar pakai kambing? Emang dia lahirin kambing gitu kan? Beli kambing lain gitu. Nah, adapun sapi 30 ekor. Kalau masih 20 ekor tidak wajib. Kambing, antum ternak kambing nih karena mungkin usaha akikoh, maka yang wajib dizakati kalau sudah mencapai 40 ekor. Kalau masih 20, masih 10 aman. Artinya tidak wajib zakat. Iya. Kalau ada yang bertanya, apakah uang yang dipinjam wajib dizakati? Namanya kita dalam bermasyarakat, bermuamalah gitu ya. Kadang uang kita dipinjam sama orang, ya, dipinjam 30 juta. Yang ada di kita tabungan kita 20 juta. Kalau digabung jadi 50 juta. Wajib zakat enggak? Ya, dilihat. Kalau uang kita itu ada harapan kembali, ya, orangnya ini amanah, ya, janji mau ganti 6 bulan ke depan, maka wajib. Tapi kalau nggak ada penjelasan, nggak ada keterangan, orang juga kabur, ditagih galakan dia, ya kan, minjemnya melas-melas, gantinya malas-malas, ya, ketika ditagih ngamuk gitu kan, bahkan ngancam, waduh ini susah dan kembali. Maka kalau kayak begini nggak wajib zakat. Kenapa? Karena ya tidak ada apa, mungkin kembali mungkin enggak gitu kan. Nah, ya, jadi intinya pada asalnya harta yang dipinjam wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga jamaah sekalian, apakah gabungan harta suami istri wajib dizakati? Yang ini istri kerja, usaha, jualan nasi uduk, ditabungin duitnya ada 20 juta. Suami pun kerja di pabrik, tabungannya ada 30 juta. Kalau digabung jadi berapa? 50 juta. Pertanyaannya, wajib zakat enggak? Hah? Dan rekeningnya satu. Cuma itu hitungan aja, pokoknya sebelum tidur hitung-hitungan. Tadi ya kan? Tadi saya masukin 100.000. Oh ya udah dihitung. Rekeningnya satu gitu. Wajib zakat gak jamaah? Tidak wajib. Tidak wajib. Ya, karena masing-masing hartanya berbeda. Harta istri ya istri, harta suami ya suami, dan masing-masing belum sampai nisabnya, maka tidak wajib zakat. Kecuali kalau harta itu milik bersama, seperti cinta-cinta bersama, ya kan? Maka harta pun bersama. Artinya 50 juta tadi itu terserah, baik suaminya mau make, istrinya pun gak apa-apa. Atau juga istrinya mau pakai, mau shopping segala macam, suaminya nggak marah. Artinya memang itu udah bersama gitu kan, nggak ada hitung-hitungan. Baru itu wajib apa? Wajib zakat. Harus dibedakan, ya. Nah, tabungan haji, antum yang sudah daftar haji, ya,
sudah masuk 20 juta untuk mendapatkan kuota. Tapi berangkatnya nanti 2030. Antum punya duit di rumah 30 juta. Berarti kalau digabungkan dengan tabungan haji jadi berapa? 50 juta. Pertanyaannya, apakah tabungan haji wajib dizakati? Ya. Maka tabungan haji apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak. Tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena sebenarnya tabungan haji itu bukan tabungan ya, tapi jual beli, di mana kita beli kursi, ya. Sehingga dan juga kalau misalnya kita kadang misalnya meninggal gitu kan, ya, nggak bisa kita ambil uangnya, tapi hanya berpindah kepada yang lain, pada saudaranya. Intinya tabungan haji tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Iya. Masalah yang terakhir juga, apa hukum menyegerakan zakat sebelum mencapai nisab? Perhatikan jamaah. Ini ada dua masalah penting. Hukum menyegerakan zakat sebelum nisab dan hukum menyegerakan zakat sebelum haul. Beda enggak? Ya. Apa contoh kasus hukum menyegerakan zakat sebelum nisab? Jadi hartanya itu masih 20 juta, tapi sudah dikeluarkan zakatnya. Ya, misalnya di bulan Ramadan dia punya tabungan 30 juta dan dia dijanjikan akan dikasih duit nanti di bulan Zulhijjah. Dan Zulhijjah itu bulan Zulhijjah. Tapi karena mungkin dia pengen mendapatkan keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat ganda, padahal duitnya masih 30 juta atau 20 juta, belum mencapai nisab. Tapi dia sudah mengeluarkan zakatnya. Boleh gak seperti ini jamaah? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena nisab ini termasuk syarat sah zakat. Sebab yang harus ada. Ya, kalau dia bayarkan bukan terhitung zakat, tapi terhitung sedekah. Sama seperti tadi zakat profesi. Ya, gaji 5 juta per bulan. Kan belum mencapai nisab. Kok sudah dibayarkan zakat? Enggak boleh. Sama seperti orang sholat subuh, ya, tapi belum terbit fajar. Sholat maghrib jam 4:30. Karena belum ada sebabnya, ya kan? Belum sebab diwajibkan zakat. Makanya nggak boleh. Ya. Adapun hukum menyegerakan zakat sebelum haul. Ramadan hartanya sih sudah mencapai nisab ya, tapi belum haul. Haulnya nanti di bulan Zulhijjah. Boleh nggak dia menyegerakan? Kalau ini boleh. Ya, menyegerakan zakat yang sudah mencapai nisab ya sebelum datang haulnya, maka ini diperbolehkan. Naam. Ya, karena zakat adalah kewajiban harta seperti halnya ya salat tadi yang kita sampaikan. Iya. Adapun masalah menyegerakan haul ya sama seperti orang yang salat dalam keadaan belum baligh. Sah enggak salatnya jamaah? Sah, ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan zakat. Ya, semoga kajian ini bermanfaat. Ada pertanyaan mungkin? Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Emas. Iya. Sekarat. Yang kedua adalah kalau tadi menyegerakan haul. Kalau misalnya dalam satu kasus lupa atau memang orang lupa ya, harusnya di bulan Ramadan dia mengeluarkan zakat, tapi betul-betul dia lupa gitu. Akhirnya di bulan berikutnya dia ingat. Iya. Iya. Kalau memang atas dasar lupa, maka yang namanya lupa ini bagian daripada uzur. Uzur yang tidak membuat dia berdosa. Ya. Maka ketika dia lupa seperti itu, hendaklah dia ketika ingat segera bayar zakat.
misalnya dia ingatnya itu di bulan Dzulhijjah gitu kan, maka udah segerakan dia bayar, mengikuti nisab haulnya itu ya di bulan suci Ramadan. Misalnya di bulan suci Ramadan dia ingat duitnya itu 45 juta, tapi di bulan Dzulhijjah nambah jadi 50 juta ya, maka yang dizakati itu yang 45 juta. Bisa dipahami? Nah, 2 cukup. Kadar emas tadi. Oh, kadar emas. Memang ya hanya istilahnya emas saja tanpa melihat Iya. kadarnya. Sama semuanya. Ya. Mau emas 21 karat, pokoknya kalau yang namanya itu emas wajib dikeluarkan zakatnya. Iya. Dan juga itu ya berkaitan dengan masalah emas seperti itu. Makanya walaupun berbeda karat, Anda boleh menukar emas dengan emas yang beda karat dengan beda ini ya, beda ukuran. Emas 20 yang paling tinggi berapa karat? 24. Boleh nggak nih? Saya punya emas 24 karat 10 gram. 10 gram. Antum punya emas 21 karat, tentunya lebih rendah ya kan daripada 24 karat, 20 gram. Tukeran antum sama anak. Boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Walaupun beda karat, beda harga, tetap nggak boleh. Nah, karena ya emas dengan emas, perak dengan perak, tetap harus yadan biyadin dan juga harus maslan bimislin. Harus sama. Harus sama dan juga harus yadan biyadin. Artinya kontan. Ketika tukaran itu di satu tempat. Makanya nggak boleh istilahnya jual emas secara online. Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak yadan biyadin. Gitu kan. Jadi harus di tempat. Nah, ini masalah yang sangat penting berkaitan dengan riba. Mungkin nanti ada waktunya kita bahas tentang dosa besar riba. Ya, riba dalam emas, perak, mata uang dan yang lainnya. Iya, silakan. Ya, ini tadi Pak, silakan Pak. Untuk penyaluran itu ada yang dari badan zakatnya, penyalurannya itu bisa dilakukan setelah hari H. Nah, itu apakah ada hadisnya atau Hari H maksudnya apa itu? setelah hari Idul Fitri ya. Ya, itu kalau untuk penerimaan kan sebelum ya. Nah, kalau penyaluran itu ada batasnya. Oh iya. Berapa hari setelah hari H? Nah, iya. Tentang penyaluran ini beda kita bayar ya. Kalau bayar kan tadi jelas nggak boleh setelah Idul Fitri. Adapun penyaluran seperti apa? Boleh nggak kita menyalurkan zakatnya itu setelah setelah Lebaran? Contoh, misalnya di sini ada marbot gitu kan? Iya, sebenarnya dia berhak dapat zakat. Tapi ya, karena 5 hari sebelum hari H dia pulang kampung, sehingga berasa dikasihnya kapan? Setelah Lebaran. Boleh atau enggak gitu ya? Maka yang pertama jamaah sekalian, khusus bagi yang menyalurkan zakat, ya ini ada 2. Inilah disebut namanya amil. Ya. Jadi dikatakan amil itu resmi dari pemerintah. Ditunjuk di suatu daerah. Ini baru resmi seperti bajis ya. Iya, pokoknya yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Maka tim yang ditunjuk langsung oleh pemerintah ini boleh dia menyalurkannya setelah hari raya. Ya. Namun yang kedua, jika itu hanya sebagai wakil, istilahnya amil-amilan ya, di setiap musola ada panitia membentuk gitu kan, bagian masjid, warga, makanya statusnya bukan amil jemaah, bukan amil, tapi statusnya apa? Wakil. Sama seperti ada orang datang, Pak ini saya nitip ya beras nanti dikasihkan, seperti itu. Sehingga kalau statusnya sebagai wakil,
seperti kita yang ada di sini gitu kan, maka harus diberikan sebelum hari raya. Kenapa? Karena dia bukan amir resmi, tapi dia hanya sebagai wakil. Ya. Adapun tentang masalah adakah dalilnya? Ya tadi kembali kepada bahwa tujuan zakatul fitri untuk membahagiakan fakir miskin pada hari raya agar mereka tidak minta-minta. Kalau diberikannya nanti habis lebaran, apa tujuannya gitu kan? Ya sehingga hilang hikmah tersebut. Ya, tapi kalau dari amil yang resmi kadang-kadang kan banyak, ya bingung nyalurinnya, maka ini diperbolehkan. Begitu Pak yang saya tahu. Bagaimana dengan seorang mendapat warisan berupa tanah sawah, kontrakan rumah? Bagaimana dengan seorang mendapatkan warisan berupa tanah sawah, kontrakan rumah? Pertanyaannya apa ini? Kalau pertanyaan boleh enggak? Ya boleh-boleh aja. Ya kan? Bagus. Oh, zakat. Zakat apakah wajib bayar zakat? Kalau ya tanah sawah ini tidak wajib. Karena bukan termasuk benda yang wajib zakati. Kalau kontrakan rumah nanti penghasilannya itu yang wajib dizakati. Ya, penghasilannya misalnya setiap bulan karena kontrakannya 20 pintu, masing-masing pintu 1 juta, udah berapa juta itu? 20 juta. Ya udah berarti itu yang 20 juta nanti dikumpulin, ditabung, dihitung. Cukup? Iya gimana Pak, silakan. Mengenai tadi yang memperbolehkan Haul. Ya. Iya. Disegerakan. Segerakan. Yang pertama mungkin saya perlu tahu dalilnya untuk diperbolehkannya mensegerakan haul dan batasan diperbolehkan mensegerakannya itu berapa bulan gitu. Iya. Apakah baru setengah tahun sudah boleh atau mungkin baru 2-3 bulan sudah boleh? Iya. Untuk dalil ataupun argumen hujah bolehnya menyegerakan haul, di sini saya hanya mendapatkan penjelasan. Adapun menyerahkan zakat sebelum haul maka boleh, karena zakat adalah kewajiban harta. Ya, seperti halnya bayar hutang sebelum tempo. Bayar hutang sebelum tempo boleh nggak jamaah? Boleh. Demikian pula zakat. Ya, sama juga tentang sholat. Orang yang belum balik wajib sholat nggak? Belum wajib sholat ya. Tapi kalau dia sholat sah nggak? Sah. Jadi hanya itu. Ya. Adapun dari secara tekstual saya tidak mendapatkannya. Intinya ini pembahasan yang ma'ruf di kalangan para ulama, ya. Artinya menyegerakan haul boleh. Batasannya seperti apa? Batasannya yang penting mencapai nisabnya. Contoh, di bulan pertama hartanya 30 juta. Di bulan kedua hartanya misalnya 50 juta. Boleh nggak di bulan kedua itu? Maka suatu hal masih 10 bulan lagi ya. Boleh nggak dia segerakan? Boleh. Boleh. Jadi tidak ada batasannya. Wallahu a'lam. Terakhir, iya. Digabung. Jadi tabungan dengan emas digabung. Bapak punya tabungan 20 juta. Punya logam mulia 30 gram. Digabung. Ya. Jadi tidak dipisah tabungan-tabungan, logam mulia tidak, tapi digabung. Ya. Karena ini beda apa? Karena sama jenis. Ya, sama. Beda kalau antum punya duit 20 juta, punya kambing 10 ekor. Nggak bisa digabung kalau ini. Ya, bisa dipahami? Ya, satu lagi mana? Iya. Nah, iya. Jadi gini Pak hitungannya. Pertama, dia hitung modal. Modalnya berapa? Kemudian setelah itu utang piutang. Ya, modal piutang utang piutang. Kemudian yang ketiga keuntungan. Pastinya ketika dia jual beli, misalnya properti gitu kan. Modalnya misalnya 3
300 juta. Kemudian dijual jadi 500 juta. Ya, kemudian dikurang utang. Utang sama tukang bangunan ya, yaitu misalnya 50 juta. Berarti 500 dipotong 50. 450 juta itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. 2,5%. Nisabnya ngikuti nisab emas. Ya. Ini mungkin kalau kita berbicara properti ya. Beda kalau kita ya jual beli yang sifatnya kecil-kecilan lah gitu kan. Ya contoh misalnya jual beli peci atau jual beli pakaian, kadang modal cuman 3 juta. Ya pokoknya hitung itu. Jadi pertama hitung modal, kemudian hitung keuntungan laba, kemudian laba tambah modal dikurang apa? Pengeluaran, utang piutang. Nah, berarti kalau misalnya hasilnya itu mencapai harga emas 85 gram, wajib zakat. Sama satu lagi tadi yang untuk biji-bijian, berarti kan kalau kita tanam padi jagung berarti kan ada zakatnya. Iya. Ketentuannya gimana risotnya? Iya. Ketentuannya tadi kita tidak jelaskan ya, yaitu jika pengairan ya, pengairannya dari air hujan, maka ini ya 10%. 10%. Ya. Tapi kalau pengairannya dari uang sendiri ya, kita bayar setiap bulan itu 5%. Jadi hitungannya 10% dan 5% zakatnya. Dari penghasilan yang ada. Dia dari hasil panennya itu. Dan ketentuannya berapa ya? Saya lupa itu. Ininya ada nisabnya Pak. 60 wasak, berapa kuintal gitu, saya lupa. Iya, dikurang modal semua. Dikurang modal. Ada nisabnya itu, saya lupa ya. Ada nggak sih? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi sama mencapai nisab. Dan dia nggak pakai setahun. Panen mencapai nisab, udah 5% atau 10%. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.